Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan bahwa sidang pidana pembacaan dakwaan tadi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu mungkin kita semua rekan-rekan media telah melihat bagaimana jalannya persidangan tadi. Menyangkut masalah hal-hal menyangkut masalah pidananya, kami persilahkan rekan kami Zulkifli untuk menjelaskannya. Silakan. Baik ya, terima kasih pada rekan media. Jadi tadi pagi jam 10 mulai ya. Acara materi adalah dakwaan terhadap Nikita Mirzani sebagai terdakwa dan Ismail Marzuki sebagai terdakwa. Kemudian di dalam persidangan tadi memang kami tidak hadir, tapi kami tetap monitor. Intinya dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sesuai dengan ajas pasal 143 ayat 2 KUHP bahwa dakwaan itu bersifat cermat, ya, kemudian jelas dan lengkap. Nah, 3 unsur ini harus ada di dalam dakwaan itu. Jadi dakwaan yang jelas, cermat, jelas dan lengkap itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita lihat tadi dalam persidangan terdakwa duduk mendengarkan, kemudian ada penasihat hukum, ada jaksa penuntut umum. Mewakili kepentingan klien kami, Reja, adalah jaksa penuntut umum. Nah, dakwaan yang akan dipaparkan nantinya, dakwaan yang akan dipaparkan tadi adalah uraian unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi. Semua diuraikan, itu adalah hasil dari penyidikan dari polisi, mulai dari penyidikan, kemudian barang bukti, saksi. Nah, itu semua disebutkan nama-nama jelas siapa-siapa yang terkait dalam perkara itu. Kemudian bagaimana perbuatannya jelas. Kita lihat tadi ada pasal berlapis ya. Pertama pasal ke-1 tuntutan tentang ITE. Kemudian kedua berkaitan dengan pencemaran pasal 369 ayat 1. Ketiga dan itu mengikut, maksudnya mengikut adalah TPPU. Jadi 3 dakwaan, 2 berlapis, 1 TPPU itu sudah jelas dan kami yakini itulah fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi, sehingga hakim pun mendengar apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Bang, di dalam persidangan juga tadi nih kita mengatakan bahwa banyak yang dimanipulatif, contohnya rekaman yang dipotong-potong. Menanggapi hal itu mungkin gimana, Bang? Iya, bunyi unsur dari 143 ayat 2 KUHP itu adalah cermat, jelas dan lengkap. Nah, lengkap itulah. Jadi kalau semua diuraikan ya mungkin tidak lagi ada cermatnya tadi, tidak masuk. Tapi itu 3 unsur tadi sehingga bukan terpotong-potong. Nanti di dalam pembuktian akan kelihatan, terurai, terbuka. Mungkin klien kami akan menguraikan bagaimana sih mendapatkan mendapatkan kata-kata itu, dan ada bukti, mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui bahasa dari isi apa yang jadi dalam uraian dari rekaman itu akan terbuka semua. Jadi nggak ada yang terpotong-potong. Kalau menurut kami itu. Bang, dalam dakwaan juga ada pasal yang berbeda. Ternyata ini dakwaannya pasal pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik. Iya. Nggak ada ya tadi yang maksudnya. Nah, intinya gini ya. Hasil dari penyidikan itu semua kan terkuak oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum inilah yang akan membawakan ke persidangan, meyakini segala perbuatan itu berkaitan dengan apa yang didakwakan, pasal-pasal berkaitan dengan dakwaan tadi, dan itu diyakini, ya itu yang maju, itu yang akan dibuktikan. Kalau tadi kata bahasanya ada perubahan, ya jaksa tidak akan pernah merubah surat dakwaan karena bukan lagi penyidik untuk maju untuk mempertanggungjawabkan dakwaan tapi jaksa penuntut umum, ya penuntut umum ya, bukan saya. Penuntut umum lah nanti yang akan membawakan pasal ini dan dia yang membuktikan.
Artinya Tadi Abang membantah bahwa tidak ada yang dimanipulatif gitu maksudnya. Tidak. Semua uraian fakta perbuatan yang ada itu berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang ada dicantumkan di dalam dakwaan itu. Tidak lari dan tidak tidak ada unsur manipulasi dakwaan lain dihilangkan, dakwaan lain dimasukkan. Tidak. Kami yakin itu tidak ada karena fakta perbuatan yang menjadi dasar, bukan karena keinginan menggeser atau menghilangkan itu, tapi dasar perbuatan. Jadi begini saya tambahkan ya, bahwa jaksa penuntut umum ini mempelajari materi atau pokok perkaranya, ceritanya seperti apa, itu yang dipegang oleh jaksa penuntut umum. Ya. Materi perkara inilah yang disusun seperti apa susunannya, riwayatnya, kemudian pasal apa yang betul-betul mengena kepada perbuatan itu. Ya, tadi dikatakan ganti-ganti pasal, ini bukan masalah ganti-ganti pasal, bukan ganti-ganti pasal. Pada saat pelapor membuat laporannya, itu kan ceritanya hanya singkat. Ya, kalau diketikan itu paling nggak sampai 1 halaman, setengah halaman, hanya dilaporkan intinya, sehingga pihak penyidik kepolisian itu hanya menangkap cerita pendeknya. Tapi begitu diselidiki, disidik, ternyata ceritanya itu panjang. Ya, sampai kepada dikirim ke kejaksaan, makanya ada P19 itu kan dipelajari kembali supaya disusun kembali pokok perkaranya yang disusun. Baru kemudian jaksa penuntut umum mengetahui pasal apakah yang tepat untuk dakwaan. Sebab jaksa penuntut umum itu tidak serta-merta menerima saja apa yang dilaporkan oleh polisi. Dia lihat dulu pokok perkaranya seperti apa, kemudian dia cocokkan pasal apa yang bisa dipakai untuk dakwaan. Setiap kalau dia ikuti saja apa yang dikatakan polisi kan waktu di awal itu kan penyidikannya belum lengkap, ya. Jadi nggak ada perubahan pasal itu, tidak ada. Hanya disesuaikan dengan fakta perkara yang diperiksa. Itu intinya. Jadi bukan pasalnya yang jadi pokok permasalahan, tapi adalah perkaranya yang jadi pokok permasalahan. Bang, tadi- jadi segi perasaannya dia. Ya. Sebenarnya awal ada pemerasan, tapi ketika tadi dibaca dakwaannya tidak ada. Bukan diganti, jadi Ya. Jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tidak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pemerasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan di penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pemerasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi. Nah, yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368, bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui apa. Nah, itu yang lebih tepat dia di 3691 di KUHP. Tapi ini akhirnya tidak ada, JPU-nya akhirnya sudah mengasih pencemaran nama baik. Nah, pihak dari kita sendirinya dari pengacaranya mengatakan untuk pihak Dr. Reza Berdi minta maaf gitu, minta sampai dengan 24 jam karena sebelumnya sudah mengatakan bahwa yang dilaporkan ke pemerasan dan PPP itu Maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih ya. Iya. Maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka, JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan aja pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Bang, berarti kan juga pemerasan dari PPU-nya tidak ada, hanya ada pencemaran nama baik. Dari pihak Presiden sudah kuat untuk sampai di tahap pengadilan ini, Bang? Saat ini semua masalah itu ada di tangan JPU. Jadi kami hanya sebagai penonton saat ini. Jadi kalaupun ada kesalahan silakan JPU yang melakukannya, bukan kami. Enggak, tapi kan nggak sesuai harapan dari Reza sendiri.
kan awalnya pasana pemerasan tapi JPU tidak menghadirkan itu, dia hanya ikut balik Tetap ada pemerasan, 369 itu pemerasan. Dengan tulisan. 369 KUHP itu pemerasan. Hanya tadi 368 oleh penyidik berdasarkan wewenang JPU. JPU punya hak untuk menyesuaikan pasal apa yang tepat di sini. Jadi bagi kami silakan, ini sekarang wilayah wewenang JPU untuk membuktikannya. Kami kan sudah diwakilkan JPU. Silakan JPU yang membuktikan. Bang, tadi NM juga sempat bilang bahwa pelajaran Bilis beberapa kali mengubah BAP-nya lebih dari 4 kali. Gini ya. Kenapa, Bang? Kalau itu yang jadi masalah, berita acara pemeriksaan itu bersifat rahasia. Tidak siapapun boleh mendapatkannya. Itu ya, ingat ya. Apalagi tersangka, itu tidak bisa. Itu fatal. Nah, kalau yang bersifat rahasia itu, si yang diperiksa hanya membaca. Kemudian apakah ada koreksi atau tidak, kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki tanda tangani. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana tadi pihak terdakwa bisa mendapatkan itu, kita nggak sampai membahasnya begitu jauh. Tanya aja kepada kita, dari mana dapat tuh BAP perkara. Tanda tanya buat kita. Tanda tanya buat kita nih, sampai sejauh begitu. Padahal itu bersifat rahasia. Kebocoran surat berita acara itu aja ada tindak pidananya. Apalagi mendapatkan 3 kali ya, itu mungkin ya kalau kita bilang itu tidak dibenarkan di dalam proses hukum. Jadi mungkin gini, tadi kan agenda sidang itu kan baru pembacaan dakwaan. Artinya dakwaan itu sendiri pernyataan jaksa penuntut umum berkaitan tuduhan-tuduhan terhadap Nikita Mirzani atas tindakan yang dilakukannya, itu dakwaan. Nah, adapun di dalam setelah dilakukan penelitian ada pengembangan pasal, itu bukan kewenangan kami. Tugas kami hanya melaporkan ini ada tindak pidana. Setelah diproses di kepolisian baru dilakukanlah sampai tahap P21. Setelah P21 itu kewenangannya beralih dari kepolisian, kewenangannya pindah ke kejaksaan. Setelah sekarang proses persidangan, jaksa sudah melakukan dakwaan. Dari dakwaan-dakwaan ini, artinya ini sudah masuk proses persidangan. Jaksa melakukan dakwaan ini atas dasar dari penyidikan kepolisian. Jadi itu ya, jadi ini kan baru sebatas dakwaan. Artinya untuk tahap berikutnya, umpamanya ada perubahan-perubahan, itu kewenangan jaksa, bukan kewenangan kami. Kami hanya selaku pelapor. Mungkin itu. Ada lagi? Bang, ini kita mau pertanyakan, ada awalnya di dakwaan itu menyasar dokter, tapi kenapa harus ini kita yang akhirnya ditahan? Merasa menjadi korban. Kata-katanya dari sana itu. Sudah kita baca. Ya. Jadi masalahnya begini, kita melaporkan kan semua ceritanya disampaikan. Cerita mulai dokter disampaikan, cerita tentang Dr. Oki juga disampaikan, cerita tentang Mail sama NM juga disampaikan. Ya. Kita sampaikan semua, makanya rekan saya Julianus juga selalu meminta supaya dokter sama O ini dimasukkan juga. Tapi ternyata mungkin belum waktunya dimasukkan, tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Nikita tadi, itu ada benarnya. Tinggal Nikitanya mau membuka nggak masalah ini, bahwa ini dimulainya dari adanya dokter menyampaikan review yang pertama, adanya lagi usulan daripada O yang meminta supaya tutup mulut pertama, itu kan O yang mengatakan tutup mulut, ya, dia menyatakan pertama untuk menutup untuk akibat review S, tutup mulut NM. Nah, kalau ini dikembangkan semuanya mestinya masuk. Tapi memang dia komplain, dia nggak hanya dia sama Mail saja yang masuk, itu betul. Sebaiknya nanti di persidangan buka mulut aja supaya pelaku awal ini ikut juga gitu. Maka secara konteks hukum dalam dakwaan itu ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Kenapa dimasuk ke dalam? Kami menilai
ini ada peluang untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Kenapa? Kalau pasal 55 ayat 1 berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Turut serta. Makanya kami harapkan kepada saudari NM, silakanlah buka di pengadilan. Karena walau bagaimanapun kita mau ini kejelasan, keterbukaan selama persidangan. Sehingga siapa yang salah itu yang dihukum. Jadi tidak ada hanya fokus kepada NM, tidak. Kami siapa yang salah itu yang dihukum. Kalau MM nanti terbukti tidak bersalah, silakan dia bebas. Tapi kalau terbukti, untuk itu kami harapkan supaya ini dibuka semua. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Sehingga pakai terang benderang. Itu harapan kami kepada terdakwa ini supaya benar-benar membuka ini semua. Jangan katakan, kenapa saya aja? Ya buka dong, supaya ini jelas kasusnya. Itu aja mungkin. Bang, tadi setelah persidangan juga kita sempat ngamuk ya, karena diduga dihalang-halangi oleh pihak JPU. Mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Merasa dihalang-halangi? Kalau itu biasalah, terdakwa kan biasa sensi kalau kayak gitu. Jadi kita nggak usah terlampau. Topik pembahasan kami ini sebagai lawyer daripada Reja Kelis, fokusnya adalah bagaimana mekanisme hukum dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Itu aja bagi kami. Tapi tadi juga sempat menyurati juga, Bang, ke Bapak Presiden Prabowo juga terkait kasus ini. Oh iya, itu juga tadi kita lihat mau nyurati ke presiden. Ya nggak apa-apa sih, itu hak. Itu kan hak untuk menyampaikan kepada presiden. Tapi kan sudah kami hadapi juga masalah komplain terhadap produknya Plavisa. Tadi kami ke Polda ya untuk adanya laporan 4 korban. Jadi kita juga hadapi yang seperti itu, tidak apa-apa ya. Walaupun dia menyampaikan kepada presiden, kita akan sampaikan kita punya legalitas daripada Dr. Reza sama kliniknya sama produknya, kita akan sampaikan legalitasnya ya.